Selamat pagi semua anak-anakku sekalian. Kita kembali belajar ke sekolah lagi. Sama belajar di SMP Melania 1 untuk kelas 7. Selamat bergabung tahun pelajaran 2020-2021. Pembelajaran kali ini yang pasti sedikit agak berbeda karena kita pembelajarannya dengan sistem jarak jauh. Kita menuju ke adaptasi kebiasaan baru yang harus lebih baik lagi. Biasakan kalau kemana-mana kalian menggunakan masker, terus rajin cuci tangan. Kalau tidak ada air dan sebagainya, pastikan gunakan hand sanitizer, makan yang bergizi dan berolahraga. Tidak perlu lagi salaman. Lalu kita kalau tidak ada keperluan, kalian di rumah saja. Jadi pembelajaran kali ini dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau yang kita sebut dengan BJJ. Salam kenal, nama Ibu adalah Eni Julistio Darwati. Kita sudah bertemu pada saat kegiatan MPLS. Ibu berasal dari Surabaya. Belajar bahasa Indonesia khususnya untuk kelas 7 kita menggunakan kurikulum 2013. Untuk bahasa Indonesia itu jumlah jam setiap minggunya kita 6 jam dalam satu minggunya. Aspek penilaian di dalam kurikulum 2013 itu ada 3 yang pernah Ibu jelaskan pada saat kalian MPLS, yaitu pengetahuan, yang kedua adalah aspek keterampilan, yang ketiga adalah sikap dan perilaku. Lanjut lagi. Materi pembelajaran bahasa Indonesia khususnya kelas 3 untuk semester ganjil totalnya ada 102 jam pelajaran. Jadi selama semester ganjil ini dari Juli sampai Desember itu jumlahnya 102 yang harus kalian tuntaskan dengan KKM yang nanti kita akan informasikan lebih lanjut untuk ketuntasan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita lanjut lagi pada materi pokok bahasa Indonesia kelas 7 semester ganjil. Itu apa saja sih? Karena untuk bahasa Indonesia itu adalah konteksnya adalah berbasis teks. Selamat belajar. Kita mulai start pembelajaran hari kali ini adalah mulai hari Senin dan selanjutnya kita akan mulai pembelajaran dari jam 07.30. Mohon anak-anak sudah standby di yang punya laptop, HP-nya juga dipergunakan sebaik mungkin. Jangan sampai kesiangan ya. Untuk bab 1 di dalam bahasa Indonesia, yaitu temanya adalah budaya masyarakat. Tapi sebelumnya kita balik dulu lagi karena budaya masyarakat. Di dalam budaya masyarakat, kompetensi dasar kita adalah tadi untuk teks deskripsi itu ada 4, 31 dan 32. Keterampilannya adalah 41 dan 42. Kita jelasin di kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Jadi kalian objeknya misalnya apa? Misalnya sekolah, bisa tempat wisata atau tempat bersejarah dan sebagainya, atau suasana pentas seni yang didengar atau dibaca. 4.2 yang ini pasti selalu bergandengan. Kalau 31 pasti bergandengan dengan kompetensi dasar 4.1. Menjelaskan isi teks deskripsi objek, jadi menjelaskan tentang isinya teks deskripsi objeknya tentang apa, gitu kan. Lalu di tempat wisata, bersejarah, dan pentas seni, dalam arti atau juga budaya tradisional yang lain, yang didengar, dibaca secara baik itu secara lisan, tulis, atau visual. Lanjut.
Yang potensi dasar 3.2 yang pasti bergandengan dengan 4.2. Menelaah struktur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Tadi yang sudah Ibu jelaskan, misalnya tadi objeknya misalnya objek sekolah, bisa objek budaya, tempat wisata, dan sebagainya, atau dengan peta seni. Lalu yang berikutnya adalah 4.2 menyajikan data yang tadi sudah kalian informasi tentang deskripsi tadi, data tentang data-data tentang objek dan gagasan, bagaimana sih kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objeknya tadi yang sudah kalian amati dan sebagainya, itu secara tertulis, lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan. Lanjut. Pada pertemuan kali ini, hari ini, pertemuan pertama tanggal 20 Juli 2020. Ini untuk hari ini, semoga kalian tetap semangat walaupun pembelajaran kita dengan sistem jarak jauh. Materinya adalah tentang teks deskripsi. Buka bukunya Bahasa Indonesia kelas 7 pada halaman yang pertama itu adalah temanya tentang budaya tadi kita sudah bahas. Yang tadi Bu jelaskan adalah tema tentang budaya. Buka halaman 2 sampai baca sampai halaman 10. Misalnya di sini Ibu ambil contoh, di sini adalah budayanya. Kalau kalian lihat, pasti di antara kalian ada yang pernah jalan-jalan ke Pulau Dewata atau Pulau Bali, gitu kan, Pulau Bali. Yang pasti tarian atau budaya di Pulau Bali itu di sini adalah tari kecak. Ya, kalian bisa deskripsikan nih apa yang tampak di dalam gambar itu. Apa saja sih? Suasananya bagaimana? Kesan yang ada di dalam gambar tersebut apa? Jadi yang tampak di dalam gambar tersebut apa? Kalian deskripsikan, gitu kan? Bajunya apa? Terus orangnya seperti apa? Ya, itu nanti kalian deskripsikan. Lanjut. Jadi kita sudah lihat gambar sekilas tentang budaya yaitu tari kecak. Nah, sekarang kita lihat apa sih deskripsi itu? Pengertian dari deskripsi tadi. Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Kompetensi yang terkait dengan mendeskripsikan sesuatu dalam pembelajaran kali ini, antara lain mendeskripsikan peristiwa atau kejadian secara rinci dan jelas, serta dapat mendeskripsikan suatu hati. Jadi misalnya walaupun kalian tidak lihat secara langsung, tapi kalian baca, kalian bisa tahu, oh saya merasakan, bisa tahu, saya seakan-akan melihat secara langsung tari kecak itu seperti ini loh. Jadi menggambarkan suasana yang ada di sana itu seperti apa. Jadi mendeskripsikan, baik itu yang perlu diperhatikan adalah pilihan katanya. Jadi itu tentang deskripsi. Atau saat mendeskripsikan suatu kita berupaya memberikan gambaran secara jelas dan rinci apa saja sih yang ada di sana. Dengan demikian pembaca dapat membayangkan secara tepat apa yang dideskripsikan. Bahan untuk deskripsi, apa saja sih bahannya? Ungkapan deskripsi yang baik haruslah bersifat rinci. Oleh karena itu, penggunaan kosakata harus tepat dan luas. Jadi pilihan kosakata itu yang perlu diperhatikan karena di sini adalah kosakata untuk ungkapan harus diungkapkan dengan baik dan hal yang berkaitan dengan tempat, posisi, arahnya di mana, ya. Jadi tempatnya di mana sih Pulau Bali itu? Nah, tarian itu di mana dilakukan dan sebagainya, arahnya dan sebagainya, berapa kilometer gitu kan, berapa waktu yang kita tempuh untuk misalnya dari Jakarta ke Pulau Bali. Misalnya berkaitan tadi hanya contoh saja untuk misalnya tadi budaya tentang tari kecak. Lalu misalnya pengukuran, misalnya beratnya berapa, besar atau volumenya berapa, dan jarak tadi yang disebutkan tadi jaraknya berapa kilo menuju dari
setelah kita dari Jakarta, dari bandara di Bali berapa kilo gitu kan, misalnya berapa kilometer gitu. Lanjut, bentuk dan polanya apa saja sih bentuk polanya di dalam budaya tersebut, atau kalau kalian mau mendeskripsikan sekolah boleh gitu kan, bentuk dan polanya. Lalu warna deh, teksturnya, warnanya apa, teksturnya apa. Misalnya kalau kalian mendeskripsikan seorang nih, misalnya kalian mau mendeskripsikan teman saya, ya, cirinya, bentuknya, ciri khas wajahnya orang seperti apa. Nama, nama bahan dan alat. Nah, mungkin nanti di dalam teks deskripsi lebih detailnya terperinci, mungkin ada bahan dan alatnya. Itu perlu kalian sebutkan juga. Dan kosakata teknis seperti misalnya kalau kalian mau mendeskripsikan seseorang nih, jadi kosakata misalnya wajah dan tubuh, karakter, pakaiannya, penari ini pakaiannya warnanya apa, seperti apa. Itu kalau budaya. Misalnya di dalam kalau itu dalam bentuk bangunan, misalnya rumah, misalnya kalian jalan ke kota tua, nah bangunannya seperti apa, cuacanya di sana seperti apa. Demikian juga tumbuhan atau binatang dan alam di sekitarnya. Kalian deskripsikan. Lalu fungsi dan nilai misalnya budaya itu apa, nilai plusnya itu apa, ya. Itu untuk teks deskripsi. Tugas buat kalian baca buku bahasa Indonesia, yang pasti buka halaman 8 dan 9. Di situ di halaman 8 dan 9 itu adalah latihan yang harus kalian kerjakan. Di soal nomor 2 di halaman 9. Nanti dibuka di classroom-nya lagi yang di LKS, nanti kalian kerjakan di situ lalu kirim kembali. Itu saja dari Ibu, semoga untuk pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Itu saja dari Ibu, terima kasih dan selamat pagi.